tercinta, Universitas Papua, saluran ilmu anak negeri. Universitas Papua, ciptakan sarjana untuk berbagi. Hari depan anak cucu kita, dalam tanganmu ku percaya. Dengan kuasa Tuhan kita jaya, Universitas Papua, Universitas Papua, saluran ilmu anak negeri. Universitas Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Aqubah Husain, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, berasal dari SMA Negeri 1 Bone, tempat pelaksanaan PTK itu di Universitas Papua. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada materi penurunan titik beku dengan nomor daftar ujian 2022410653. Formulir pendaftaran ujian kompetensi itu saya sudah download pada web PPG. Ini saya sudah download. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Bone. Ikuti pembelajaran saya. Mohon saran dan kritikan untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar kimia. Maka dari itu, ini saya masih lihat barang-barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini yang mengganggu aktivitas belajar mengajar, mohon disingkirkan dulu. Yang ada hanya di materi atau buku yang ada di meja ya. Tidak ada yang lain-lain. Oke, siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan, Teh Rina. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengambil kehadiran. Ada ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Untuk menenangkan jiwa nasionalisme, kita wajib menyanyikan satu buah lagu nasional. Untuk itu satu orang yang bisa pimpin lagu, silakan. Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban
dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, saya akan membagikan pretest atau tes awal sebelum masuk pembelajaran hari ini. Waktunya hanya 3 sampai 4 menit. Hanya dasar-dasar materi yang pernah didapatkan dan berhubungan dengan materi hari ini ya. Oke. Langsung dijawab, tulis nama. Oke, sudah ya. Semuanya dikumpul. Ayo, yang di belakang langsung ke depan. Oke, sebelum masuk pada materi, Bapak akan menayangkan video. Mohon dilihat baik-baik sebagai pendahuluan pembelajaran pada hari ini. Cukup sederhana, petugas akan menyambutkan garam ke salju yang menumpuk dan salju itu akan mencair karena garam bisa menaikkan titik muka air. Yang berhubungan dengan apa? Salju ya? Salju. Materi kemarin tentang titik ini ya. Penurunan titik didih materi kemarin. Materi hari ini yang berhubungan dengan video tadi yaitu penurunan titik tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu saya membaca tujuan pembelajaran hari ini? Ada? Pasang tangan. Siapa? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem basket learning atau disingkat PBL dengan metode diskusi peserta didik dapat yang pertama memahami konsep penurunan titik PEGO dalam kurun delta TF. Kedua, menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait penggunaan sifat kualitatif penurunan titik PEGO lautan. Yang ketiga, membandingkan penurunan titik PEGO lautan elektronik dan non-elektronik. Oke, terima kasih sudah membantu saya membacakan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menayangkan video lagi. Nanti video ini akan berhubungan dengan masalah yang saya akan berikan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Oke, kita lihat. Adik-adik, pernahkah Anda melihat daerah bersalju di televisi? Saat lagi musim dingin, salju yang turun bisa menutup jalan dan membuat jalan menjadi licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Untuk mengatasi permasalahan itu, ilmu kimia punya peranan yang sangat besar. Apa ya peranan ilmu kimia? Yuk kita bahas pada materi berikut. Biar jalanan tidak licin karena salju, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menaburkan garam dapur di jalannya. Di video tadi berhubungan dengan rumus-rumus yang ada. Kemudian saya akan membagikan kelompok. Setelah dibagikan kelompok ada LKPD. Ingat, dalam diskusi harus semua aktif. Akan ada penilaian individu, penilaian antar kelompok. Kalau kelompok itu dapat nilai 80, maka semua dapat nilai 80. Ada saya lihat lagi yang aktif. Kalau dalam kelompok itu hanya 1-2 orang yang aktif, maka dia mendapat nilai yang tinggi. Yang lain tidak aktif, dia nilai dari bawah. Tidak sama, itu penilaian individu. Kemudian ada penilaian antar teman, yaitu observasi. Nanti saya akan bagikan setelah pembelajaran ini akan ada penilaian antar teman. Oke, untuk itu saya minta kelompok yang sudah ada itu duduk berkelompok saling berhadapan. Oke, silakan. Saya akan pandu cara menjawab LKPD. Yang pertama tulis nama kelompok, nama-nama kelompok, kemudian kelompok berapa ya?
Ada petunjuknya, kemudian tujuan pembelajaran dibaca. Yang namanya kelompok. Yang namanya kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4? Sudah. Oke. Kita persiapkan diskusi. Tiap kelompok menunjuk moderator. Saya di sini hanya mengarahkan. Tiap kelompok menunjuk moderator. Moderator yang akan mengalihkan atau memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1. Saya jadi di sini jadi moderator untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Nina. Dipersilakan. Dan di sini saya akan mempresentasikan soal yang pertama. Bunyi soalnya yaitu sebutkan penurunan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penurunan titik beku. Yang pertama, anti beku pada radiator mobil. Yang kedua, membuat campuran pendingin seperti es krim. Yang ketiga, anti beku dalam tubuh hewan. Soal nomor 2 akan dipresentasikan oleh rekan saya yang silahkan. Penyelesaiannya delta TF sama dengan F kali KF, delta TF dengan W kali MT per MR kali 1000 per MR kali KF. Delta TF sama dengan 25 per 62 kali 1000 per 75 kali 1,85. Delta TF sama dengan 10 derajat Celcius. TF sama dengan TF derajat sama dengan TF 0 sama dengan delta TF. TF sama dengan 0 minus 10 derajat Celcius. Kurang 10 ya. Kurang 10 derajat. TF sama dengan 10 derajat minus 10 derajat Celcius. Jadi biasanya beku etilen itu adalah minus 10 derajat Celcius. Baiklah, terima kasih kerja kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, dari kelompok 2 yang bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk menanyakan kepada kelompok 1. Mengapa massa pelarut atau P sama dengan 75 gram, sedangkan di soal tersebut tidak menjelaskan massa pelarut tersebut? Oke, terima kasih. Baiklah, jawaban yang akan pertanyaan yang diberikan kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Teguh dan Samad. Dipersilakan. Apa dengan ini ya pertanyaannya? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang menanyakan tentang massa pelarut atau P. Di situ P tertulis 75 gram karena didapat dari 100% air dikurang dengan 25% etilen glikol dan hasilnya mendapatkan 75 gram massa pelarut atau P. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok saya. Bagaimana dari kelompok 2? Oh, ada pertanyaan? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 1. Di penjelasan soal itu tertulis M dikali ke F. Delta TF sama dengan M dikali ke F. Lalu mengapa di bawah tertulis W sama dengan F delta TF sama dengan W per MR dikali 1000 per PGR. Terima kasih. Iya, silakan. Ya, terima kasih. W per MR itu adalah rumus mencari M. Repot. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Baik, terima kasih. Saya sudah merasakan. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Guru yang saya hormati. Ya, baik, saya mau sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin presentasi dari kami semua dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja soal nomor 1 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Esther Fania Boka. Benar, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki dinding beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Menjelaskan mengapa cairan pendingin digunakan pada KBTS juga digunakan untuk membuat es putar. Jawabannya, cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Para pembuat es putar, cairan pendingin dibuat dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana terapis kayu. Kalau kelompoknya saya tampilkan di LCD. Ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Melda Mandai. Baik, saya akan membacakan ini soal yang kedua. Maka N sama dengan 2. Delta TF sama dengan M kali KF. TF-nya sama dengan TF derajat TF 0 kurang delta TF sama dengan 0 kurang 3,88 derajat Celcius. Jadi besarnya titik beku MAOH adalah minus 3,88 derajat Celcius. Terima kasih. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah jawaban atau salah kata, tapi sepertinya tidak karena cewek selalu benar. Baik, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baiklah, saya di sini dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tolong jelaskan pada saya mengapa Anda menuliskan bahwa derajat ionisasi atau alfa nilainya 1, sedangkan pada soal tersebut tidak menjelaskan nilai alfa sama sekali. Silakan. Baik, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena NaOH termasuk dalam larutan elemen kuat sehingga derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Oke. Baik, apakah dari kelompok 3 yang masih ada yang kurang? Dasar apa Anda menjelaskan kuat? Atas dasar apa Anda menjelaskan kuat? Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kelompok lain ada yang ingin menjelaskan? Pertanyaannya adalah mengapa dengan dasar apa kami kelompok 2 menyebutkan NaOH sebagai larutan elektrolit kuat? Silakan, ada yang mau membantu kelompok 2? Pertanyaan bagus ya. Kelompok 2. Pertanyaan, kenapa derajat ionisasinya 1? Kelompok 2 sampaikan karena NaOH termasuk larutan elektrolit kuat. Ditanya lagi, kenapa NaOH termasuk larutan elektrolit? Ada yang bisa jawab? Baik, silakan. Baiklah, saya akan membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena mereka menggunakan faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka nilai alfa adalah 1. Di dalam larutan elektrolit kuat, nilai alfa itu hanyalah 1. 0 dari 0 sampai 1. Maka nilai elektrolit 1. Maka dinyatakan larutan apa? Larutan elektrolit dinyatakan elektrolit kuat. Terima kasih. Baik, apakah saudara Stanley merasa puas?
Wah, oke. So, Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri, soalnya kalau maju sayanya beksi, dianya cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diskusi yang bagus sekali ya. Tapi saya perlu luruskan mengapa ini awal termasuk larutan elektrolit kuat. Kemarin kan sudah ada tugas waktu penurunan titik betul. Kita mengidentifikasi mana yang larutan elektrolit, mana yang larutan non elektrolit. Sudah lupa. Ingat. Nah, yang kemarin ada tabel-tabel elektrolit. Kemudian mana yang non elektrolit. Lanjut ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delta TF sama dengan KF kali M sama dengan KF kali G per MR kali Seragun seribu per Pes Tidak apa-apa. sama dengan 1,86 kali 8 per 40 kali 1000 per 200 sama dengan 1 kali 8,6 kali 0,2 kali 5 sama dengan 1,86 derajat Celcius. TF sama dengan TF derajat TF 0 kurang derajat F delta TF sama dengan 0 kurang 1,86 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan, kami persilahkan. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya di kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 3. Di sini dituliskan bahwa nilai dari TF0 atau titik bentuk pelaku ini sama dengan 0. Nah, mengapa nilainya sama dengan 0? Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Febrina. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Pasar. Kenapa TF sama dengan 0? Setelah saya telusuri di internet, saya menemukan bagaimana proses pembukuan itu terjadi apabila suatu zat telah mencapai pada titik beku. Titik beku simbolnya adalah TF. Sedangkan untuk sampai pada titik beku, temperatur suhu udara yang dibutuhkan yaitu 0 derajat Celcius. Kenapa 0 derajat Celcius? Karena ini adalah penurunan titik beku, bukan kenaikan titik beku. Sehingga TF sama dengan 0. Itulah jawaban dari saya. Apabila ada sanggahan balik, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan durasinya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kelompok 3. Kami dari kelompok 4 sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan? Baik, kelompok 2. Baik, saya ingin mempertanyakan tentang hasil akhir dari jawaban kelompok 3. Di situ tertulis 0 dikurangi 1,86, maka hasilnya 1,86 derajat Celcius. Silakan kelompok 3. Tadi ini pertanyaannya seperti apa? Saya soal itu ada 0, hasil akhir itu 0 dikurangi 1,86, maka hasilnya 1,86. Iya, karena hasilkan 0 dikurang dengan 1,86 tentunya akan menemukan hasil yang sama. Tidak mungkin. Oke, Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya di sini
telah dipaparkan oleh kelompok 3. Di sini tertulis bahwa 0 kurang 1,86 jawabannya 1,86 derajat Celcius. Nah, menurut kami jawabannya itu memang keliru. Makanya kelompok 2 bertanya. Oleh karena itu hasilnya minus. Dia kan mendapatkan minus. Mungkin kelompok 3 lupa. Ya, sepertinya itu kesalahan kami. Jadi jawaban sebenarnya itu seperti yang saudara Pasal bilang bahwa minus 1,86 ya. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 4 masih ada saja. Boleh? Silahkan. Kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa setelah mencari delta TF atau penurunan titik beku masih ada TF atau titik beku larutan? Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dibacakan oleh Rama. Ya, jawab. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya di sini mewakili kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, ini pertanyaannya itu seperti mengapa setelah mencari delta TF masih ada TF? Ya kan, jawab. Pertanyaannya yang sangat mudah. Ya, karena disebabkan yang ditanyakan adalah TF atau titik beku. Nah, untuk mencari TF itu harus kita ketahui terlebih dahulu nilai dari delta TF atau penurunan titik beku. Oke, baik. Kami akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok. Lanjut, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku moderator untuk diskusi kelompok 4. Di sini saya akan memandu atau memimpin proses diskusi kami. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh rekan saya yaitu Elsa Pranitadidi. Elsa Pranitadidi, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1, bunyi pertanyaannya adalah jelaskan mengapa di daerah berikut ini biasanya menambah glikol ke dalam air radiator. Jawabannya adalah karena dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator diharapkan titik beku air ke dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air akan mudah menurun. Oke, nah itulah pemaparan jawaban dari diskusi kami mengenai soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mimi Mandala Putra. Untuk Mimi Mandala Putra, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan hasil nomor 2 kali 1 per P 1,86 sama dengan KF kali 6 kali 6 per 60 kali 1000 per 100. KF 1,86 kali 60 kali 100 per 6 kali 1000. KF sama dengan 1,860 derajat Celcius per molar. Delta TF 2 sama dengan KF kali M kali I sama dengan 1,86 kali 6 per mr kali 1000 per pi P kali 1 tambah N kurang 1 kali A alfa sama dengan 1,86 kali 2,45 per 68 kali 1000 per 200 dalam kurung 1 tambah 4 kurang 1 kali 0,4. Terima kasih.
Lanjut. Mas. Oke, nah itulah pemaparan jawaban diskusi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya atau mengkoreksi jawaban yang telah kami paparkan di layar, dipersilahkan. Mau bertanya sesaat jalan. Oke, bertanya. Baiklah. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kelas 4. Yang punya pertanyaan, seperti yang kita ketahui, kalian menggunakan faktor Van Hoff yaitu 1 sama dengan I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka yang ingin kami tanyakan yaitu, mengapa nilai N sama dengan 4? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Bisa langsung saya jawab? Silakan. Oke, silakan. Lalu yang bisa dijelaskan di papan tulis. Oke, di sini saya mewakili kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai N atau jumlah ion dari H3PO4 atau Iya. ya asam fosfat. Nah, oke kita tulis dulu ya. Ya ibu ya. Senyawanya H3PO4. Yang besar ya. Oh, yang besar. Ibu tak salah. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah ion atau N. Oke, H3PO4 ketika direaksikan akan terionisasi menjadi 3H+ ditambah PO4 minus 3. Nah, muatan yang berada di sini itu jumlahnya 1. Sedangkan di sini ada 3. Oleh karena itu tinggal kita tambahkan saja 1 tambah 3 berapa? 4. Karena itu jawaban atau nilai dari N atau jumlah ion yang berada di senyawa H3PO4 adalah 4. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Nah, saya sudah merasa pas dengan pertanyaan. Jawab apa? Oke, terima kasih. Nah, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, Mas ya? Sudah. Oke, Mas. ya ada. Sudah waktu. Oke. Sudah saja. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismail Akuba Husain SPD karena telah menjelaskan materi kita mengenai penurunan titik beku pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan bertanya kepada atas diskusi kami tadi. Harapan saya semoga hasil diskusi kami tadi bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa diskusi kami cukup sampai di sini. Oleh karena itu izinkan saya memberikan satu pantun. Oke, siap? Siang hari ditanyai istri. Sudah makan siang atau belum? Cukup sekian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk kelompok 1 tadi. Kenapa N-nya sama dengan 4? Biasanya N itu di soal itu hanya 1 atau 2 ya. Nanti ini kita ketemu soal yang N-nya sama dengan 4. Ini kita buat dulu reaksinya. Ini didapat jumlah ionnya sebanyak 4. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan soal evaluasi per kelompok, cuma 1 nomor. Waktunya hanya 4. Oke, kita bagi kelompok 1. Oke, setelah diskusi tadi, sebelum pembelajaran ditutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi dari pertama sampai terakhir. Oke, silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya
ditentukan dua rumus. Yang pertama yaitu delta TF sama dengan F kali KF untuk larutan elektrolit, dan delta TF sama dengan F kali KF dikali I atau faktor titik berkumpul di dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya yang pertama yaitu aktivitas pada radiator mobil, yang kedua kumpulan campuran pendingin pada es, yang ketiga antibeku di dalam tubuh hewan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan atas materi hari ini. Terima kasih dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan evaluasi per individu. Kalau tadi saya ambil evaluasi per kelompok ya. Ini juga cuma satu nomor. Waktu mengerjakan ini 5 sampai 6 menit. Oke. Langsung ambil. Ya. Masih ada yang belum memberikan lembar evaluasi? Setelah pembelajaran dari awal sampai terakhir, saya akan memberikan refleksi sedikit. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini dari pertama saya masuk sampai terakhir? Ada yang senang? Senang? Maka ada tugas rumah. Halaman 29. Pembelajaran minggu depan sifat berganti larutan tadi ada berapa? 4. Kita sudah belajar yang berapa sekarang? 3. Berarti minggu depan yang ke? Oke, bagus. Tekanan? Belajar lagi materi tekanan? Sifat berganti larutan yang ke? 4. Oke, sekian dari saya. Sebelum pembelajaran kimia diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kimia pada hari ini saya nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran. Kritik dan saran ditunggu di kolom komentar dan WhatsApp 0811 436603.